saya Iwan Aldiansyah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana OS atau kernel menyimpan, kemudian membaca ataupun menghapus sebuah file dalam level kernel, ya, dia lebih low level gitu. Kita masuk dulu ke direktorinya. Di sini kita punya beberapa file, ada memfisik. Ini adalah untuk membaca blok fisiknya dari penyimpanan. Kemudian ini sama seperti memfisik sebenarnya, cuma bedanya adalah dia pakai rentang. Nanti kita akan bahas. Kemudian ini contoh adalah sebuah file yang isinya itu kita akan lihat. Nah, ini contoh isinya seperti ini, besarnya adalah hanya 16 bit, ya, 16 byte. Nah, di sini file contoh ini nanti di akhir konten kita akan hapus, kemudian kita akan mencoba merecovery gitu, ya, membaca langsung ke dalam media penyimpanan. Jadi dia nggak bisa pakai syscall open, ya, karena filenya sudah terhapus. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kita akan bahas satu persatu. Jadi teman-teman jangan skip videonya karena banyak hal yang akan kita bahas, mungkin penting, dan itu kalau di skip mungkin teman-teman jadi akan bingung. Oke, teman-teman, langsung aja. Di sini kita akan bahas dulu bagaimana sebuah file itu disimpan ataupun dibaca. Pertama, saya cerita dulu zaman saya tahun 94-an, ya, 94 atau 95. Pada saat itu OS yang saya pakai itu masih 16 bit, OS 16 bit. Jadi jelas pada waktu itu masih memakai yang namanya sistem file allocation table. File allocation table. Apa tuh file allocation table? File allocation table itu sebuah struktur data gitu, ya, yang ada di penyimpanan setelah boot sektor, ya, atau di sektor 0 atau sekarang disebutnya mungkin MBR, ya, master boot. Jadi di situ kalau dulu FAT itu, file allocation table itu adanya di sektor 1, ya, atau sektor setelah boot sektor. Kalau sekarang itu tidak seperti itu modelnya, karena file allocation table ini sistem penulisan file itu di OS itu berkembang dari FAT yang 16 bit, ya, kemudian dia berkembang menjadi FAT32, itu yang saya tahu. Kemudian dia berkembang lagi menjadi NTFS dan segala macam, ya. Yang kita bahas ext4 itu yang dipakai Linux sekarang, ya. OS modern pakainya itu. Nah, ext4 ini adalah struktur data dengan memakai inode.
inode ini struktur datanya itu ada macam-macam ya, dari ukurannya, terus ada apa lagi tuh ya, ada selain ukuran dia ada, lupa saya, beberapa hal lain ya. Terus ada blok fisiknya juga di situ, extend dan lain-lain. Tapi dia bedanya dengan file allocation table adalah kalau file allocation table itu dia pakai yang namanya nama file itu dimasukkan ke dalam file allocation table. Nah, jadi kalau misalnya kita menelusuri nama file itu ada di file allocation table. Nah, kalau di ext4 itu tidak seperti itu. Di ext4 itu dia nama file itu tidak ada tidak seperti file allocation table ya, langsung ada gitu, berurut gitu kan. Kalau ini enggak seperti itu. Nah, agak sulit untuk menjelaskan tentang inode ini ya, kalau enggak langsung praktek aja. Jadi kita akan langsung praktek bagaimana itu inode. Oke. Sekarang kita mundur dulu direktorinya, kita cari untuk root directory ya. Nah, ini root directory. Nah, di sini kita punya directory dev ya. Nah, itu directory ya, file dev itu adalah directory jenisnya. Jadi kita akan lihat dev itu apa aja di dalamnya. Nah, dari semua yang ada ini ya, yang kita butuhkan hanya ini, SDA, SDB, SDC. Device dari SDA ini apa di dalamnya, kemudian SDB apa, SDC apa, kita akan coba satu persatu dengan memakai debug.fs. Debug.fs itu apa? Debug.fs itu tools yang digunakan untuk perunutan dari kayak inode dan blok fisik gitu ya. Kita ambil aja langsung SDA nya. Kita butuh passwordnya itu masing-masing teman beda-beda ya. Saya punya password sendiri, tinggal masukkan password salah. Oke, sudah masuk di debug.fs nya. Kemudian kita kita cari inode nya ya, inode dari, nah ini adalah inode dari root. Kita akan coba copy aja, kemudian kita akan coba pakai program kita. Alhamdulillah. Memfisik ya. Maaf teman-teman, saya tidak akan bahas mengenai programnya. Nanti teman-teman silakan analisa sendiri ya tentang programnya. Itu programnya hanya mengalihkan dari inode bloknya itu ada berapa dikalikan dengan, nah nomor bloknya dikalikan dengan karena satu blok itu 4096, maka dikalikan 4096. Memfisik SDA, kemudian yang tadi sudah kita copy inode-nya nih. Nah, di sini kalau kita lihat ini berbeda dari yang direktori yang ada di dalam Linux ya. Root yang di rootnya itu direktorinya adalah ini nih.
ada WSL nya, di sini nggak ada, jadi kita akan coba langsung ke B. Di blok FPS untuk B. Oke. Nah di sini bad magic katanya, jadi kemungkinan ini juga nggak ada nih, jadi kita skip aja. Kalau mau dicek juga kita tes, nggak ada katanya. Oke, kita langsung ke yang C. Oke, SDC kita akan cek. Nah ini adalah inode, bukan inode ini, blok fisik maksud saya, tadi salah, ini inode nya 2. Jadi kita akan pakai ini, program kita untuk membaca langsung ke blok fisiknya. Ini yang C ya tadi. Oke, di sini teman-teman ada WSL, berarti ini benar yang SDC yang kita pakai. Nah sekarang teman-teman, apa gunanya kita tahu tentang inode ini dan blok fisik? Nah itu dari blok fisik ini kita akan bisa baca tanpa harus tahu itu file apa gitu ya. Nah sekarang gini, kita akan coba melihat yang ada di sini, yang di ext4 ini ya, direktori ext4. Kita akan coba pakai fs ya, start dari coba bisa nggak langsung begini ext4, nggak bisa teman-teman, langsung situ. Jadi kita harus menggunakan part yang lengkap ya teman-teman. ext4. Oke, kok nggak ada teman-teman ya? Oh ini ada ininya teman-teman, salah itu teman-teman, ada ini harusnya lab. Nah teman-teman, ada di sini ada blok fisiknya, kita tinggal kopikan nomor blok fisiknya. Ini inode nya teman-teman, jadi inode ini nomor inode ini adalah inode dari direktori ext4. Nah teman-teman, ini isi dari blok fisik ini. Sekarang kalau misalnya kita lihat di ext4 sama ya, ini ada contoh memfisik read mem, dan ini ada titik 2, ini juga sebenarnya ada di situ ya teman-teman. Kalau kita bacanya dengan LSLH, nah di sini ada titik, ini titik teman-teman, 4 titik, direktori titik dan direktori sebelumnya. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat yang ini, contoh teman-teman ya, gimana caranya, sama dengan yang tadi. Start home default lab ext4 contoh.txt. Nah ini adalah lokasi dari penyimpanannya teman-teman, blok fisiknya. Ini inode nya adalah 3535. Jadi kita itu program ini adalah membaca inode dari blok fisik tersebut gitu, kira-kira gitu. Nah sekarang kita akan baca blok fisik ini. Nah ini kan isi dari ini teman-teman, yang cat contoh txt, sama kan teman-teman. Oke,
Nah, di sini teman-teman, mari kita coba hapus ya teman-teman. Contoh .txt. Kalau kita lihat, tentu saja tidak ada lagi teman-teman. Tapi teman-teman, mari kita coba lakukan lagi ini. Kita copy aja langsung. Ternyata teman-teman, ada teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung teman-teman, kita langsung ambil dan kita ambil, kita jadikan file lagi dengan cara setelah kita baca, kita masukkan ke file lain, file output, katakanlah output.txt. Nah teman-teman, di sini sudah ada output.txt yang isinya adalah file contoh tadi. Nah ini teman-teman, isinya adalah itu teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya teman-teman ya, walaupun file itu sudah terhapus, selama dia belum tertimpa dengan data baru, jadi inode-nya masih ada gitu ya, maka dia itu masih bisa untuk diambil kembali, begitu teman-teman. Cuma kalau dulu di FAT yang terutama yang 16 bit ya, dia tidak tidak mudah untuk korup ya teman-teman. Kalau di ext4 ini, kalau misalnya terfragmentasi gitu ya, istilahnya menyimpannya itu nggak berurut misalnya ya, dari blok misalnya blok 10, 11, 12 harusnya kan berurut gitu ya. Kalau misalnya satu blok itu 4096, seandainya sebuah file itu isinya 4098 gitu misalnya, maka dia yang 2 byte-nya itu ada di blok berikutnya kan. Kalau dia berurut ya gampang, tinggal kita ambil, tinggal kita kita panggil lagi, kita baca lagi blok fisiknya berurut gitu. Ini masalahnya kalau misalnya dia tersimpan tidak berurut, nah dia bakal korup. Nah bagaimana sih teman-teman seorang hacker itu bisa mengambil file-file dengan digital forensik gitu ya. Nah ini sini kita punya yang namanya readmem. Jadi kita buat kita baca satu persatu teman-teman. Kalau seorang hacker benar-benar dia mau mencari gitu ya, maka dia tinggal lakukan penelusuran gitu loh kira-kira ya. Misalnya contohnya gini, ini kan tadi nih ya teman-teman, kita ambil lagi, kita copy. Nah ini kan ada start block dan end block ya, kita butuh 2, jadi kita harus pakai, katakanlah ininya sama lah ya, di bloknya rentangnya cuma 1 blok. Nah ini dapat begini. Tapi kalau misalnya 2 blok, maka kita tinggal tambahkan begini. Nah sekarang teman-teman, ini ada inode lain di 2433538, itu isinya adalah Asia garing Jakarta teman-teman. Nah seandainya ini 2 blok ini adalah satu file yang terhapus, maka kita tinggal panggil ini pembacaan ini, kemudian kita outputkan ke seperti tadi yang ini, seperti ini kita masukkan ke file output teks gitu ya. Kita tinggal seperti itu. Nah begitulah kira-kira cara hacker itu untuk menelusuri teman-teman. Nah kalau misalnya nih teman-teman, dari ini kita buat misalnya bukan hanya sedikit, misalnya 4 blok lah ya. Nah ini
masih sama teman-teman, berarti ini udah akhir nih teman-teman. Jadi bisa diperkirakan ini kemungkinan masih satu file gitu, walaupun bisa jadi salah gitu ya, tapi kemungkinan untuk korup itu juga masih ada teman-teman. Tapi di situ teman-teman, kalau misalnya data itu ada, gimana misalnya data itu data penting, misalnya password gitu ya, maka itu akan berbahaya sekali teman-teman kalau yang terhapus itu adalah password kita gitu ya. Sungguh sangat berbahaya teman-teman. Jadi teman-teman, terus bagaimana tuh supaya bisa benar-benar ini terhapus ya teman-teman? Ya sering-sering aja kita membuat file baru setelah menghapus file lama gitu ya. Kita buat file baru untuk kemungkinan tertimpa di sana gitu ya. Tapi teman-teman, saya tidak akan bahas itu. Bisa jadi saya salah juga, karena OS itu bisa jadi kalau dia membuat file baru belum tentu dialokasikan di inode yang itu gitu ya, belum tentu. Bisa jadi dia di inode yang lain kan gitu. Tapi yang paling terpenting di sini adalah saya sudah membuktikan bahwa walaupun file itu sudah terhapus, itu masih bisa diambil teman-teman. Jadi jangan merasa aman dengan remove misalnya gitu, atau delete ya kalau di Windows ya, delete atau kalau dari Explorer juga bisa mungkin menghapusnya ya. Misalnya dengan klik kanan kemudian hapus gitu ya, dan segala macam. Misalnya gini kan, kita tinggal hapus begini, hapus delete di bawah ya. Ini nggak bisa gini. Misalnya di sini, misalnya nih kita hapus misalnya ini delete ya. Itu pun masih bisa diambil, bahkan sekalipun kalau misalnya pakai shift del ya teman-teman, kan pakai shift, tombol shift ya, kemudian del, kombinasinya ini kan permanen ya teman-teman ya. Sebenarnya saya sanksi apakah ini benar-benar permanen ataukah tidak ya teman-teman, karena gini teman-teman, sebuah file itu kalau misalnya dihapus ya, kalau zaman dulu waktu pakai FAT, jadi yang dilakukan oleh OS untuk perintah del ini adalah dengan cara hanya merename namanya. Misalnya nama contoh tadi ya, contoh.txt. Contoh ini dijadikan tanda tanya begini aja, yang huruf depan pertamanya .txt. Seperti itu teman-teman. Yang dilakukan OS di FAT16 adalah mengubah huruf depan dari sebuah file menjadi tanda tanya. Hanya seperti itu. Nah, kalau di ext4 itu tidak seperti itu teman-teman. Tapi di ext4 itu ada yang dilakukan adalah menandai sebuah inode sebagai inode yang tidak terpakai gitu ya, inode bebas, inode yang bisa digunakan untuk file baru gitu ya, bisa digunakan. Jadi dia hanya ditandai, bukan benar-benar melakukan penulisan gitu ya, write. Yang dilakukan OS itu seperti itu. Itulah kenapa sebuah file itu bisa diambil kembali. Dan ada yang namanya program recovery ya teman-teman. Nah, cara kerja program recovery itu hampir sama dengan yang saya sajikan tadi.
kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, bisa nggak terbayang sama teman-teman kalau misalnya pengetahuan ini disalahgunakan oleh hacker ataupun mungkin seorang yang membuat malware ya untuk kepentingan mereka. Nah, itu sangat berbahaya teman-teman. Makanya teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk tidak mempergunakan pengetahuan ini untuk hal-hal yang buruk ya teman-teman. Jadikanlah pengetahuan ini untuk hal-hal yang baik, misalnya teman-teman membantu teman-teman yang lain untuk merecovery file gitu ya, dan segala macamnya. Saya disclaimer dulu bahwa saya menyajikan ini bukan untuk hal-hal yang buruk ya teman-teman, tapi untuk hal baik. Karena sebuah pisau pun ya sebenarnya itu bisa digunakan untuk hal baik, misalnya potong cabai di dapur, untuk memasak ya. Tapi pisau itu juga bisa digunakan untuk membunuh ya teman-teman. Jadi tergantung penggunaannya ya teman-teman. Makanya pengetahuan pun sama teman-teman. Pengetahuan itu bisa digunakan untuk hal baik juga untuk hal yang buruk. Dulu teman-teman mengenai ada pembuat bom atom Hiroshima Nagasaki itu, dia itu merasa menyesal ya, telah membuat itu reaksi fusi ya namanya teman-teman ya. Reaksi fusi itu adalah reaksi berantai yang dimana sebuah unsur itu mengalami peluruhan ya, dan itu terjadi terus menerus dan itu mengeluarkan energi yang sangat besar. Nah, itulah yang namanya bom atom. Jadi pembuatnya itu merasa menyesal membuatnya karena digunakan untuk hal buruk gitu ya teman-teman. Jadi apapun itu tools ya, ataupun peralatan itu bisa digunakan untuk hal baik, juga bisa untuk hal buruk. Makanya itu saya mengajak teman-teman untuk tidak menggunakan pengetahuan ini untuk hal-hal buruk ya teman-teman. Sekian aja video ini, mudah-mudahan nggak terlalu panjang dan tidak bertele-tele. Mohon maaf kalau misalnya ya teman-teman saya tidak membahas mengenai programnya. Mungkin teman-teman bisa lihat aja teman-teman, ini programnya seperti ini. Kalau mungkin teman-teman mau menganalisa, silakan dianalisa. Ini pun sama yang satunya ya, readmem. Dan program ini akan ada di channel tele saya. Channelnya itu nanti akan saya share mungkin di deskripsi ya. Oke teman-teman, sekian ya teman-teman video kali ini. Bagi teman-teman sekalian, saya menghimbau untuk share video ini, bagikan informasi ini kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe channelnya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi dari saya. Kemudian juga jangan lupa like videonya ya teman-teman, dukung channel saya. Dan apabila teman-teman mungkin mau menjadi donatur, saya silakan hubungi saya dari channel tele saya, atau boleh kalian hubungi WA saya di 0857 11 230 450. Saya juga membuka kursus online ya teman-teman, dan offline juga ke rumah saya. Itu berupa kursus assembly
beberapa arsitektur ya, bisa di arsitektur X8664 yang 32 bit juga, kemudian juga untuk yang assembly, untuk ARM assembly ya. Cuma ARM assembly saya kehilangan file untuk modulnya, jadi yang saya siap itu sekarang adalah untuk X86 AMD X8664 dan 32 bit. Jadi teman-teman, sekian ya videonya. Salam programan.